Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Hanya Kau, Yesus, yang bertahta di hatiku. Haleluya. Oh, hanya Engkau yang ku sembah, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus, hanya Yesus.
Sebab kami diciptakan untuk satu tujuan, hanya untuk menyembah-Mu Yesus, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo Gereja Allah Baik Mojokerto. Thank you buat kesempatannya saya boleh berbagi dengan Anda semua. Hari ini di momen-momen seperti ini, izinkan saya untuk membagikan sesuatu yang bisa membangun pengharapan kita dan membangun iman percaya kita. Saya ingin mengajak kita melihat tentang satu doa yang berbahaya. Sebagian Anda tanya, kenapa berbahaya Elia? Karena doa ini adalah doa yang mungkin cepat direspon oleh Tuhan. Sebagai anak ini, wow, kalau gitu aku juga mau tahu dong. Tapi masalahnya doa ini bukan doa yang seperti biasanya kita doakan. Berkati aku, buat mujizat buat aku, atau lakukan terobosan buat kami Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, doa apa dong ini yang berbahaya ini? Di momen seperti ini khususnya dalam menghadapi tantangan dalam musim yang enggak terlalu mudah ini, buat sebagian orang ini adalah momen yang sangat susah buat sebagian orang. Ada satu doa yang saya ingin ajak kita lihat. Ini terinspirasi dari doa orang yang bernama Daud, yaitu judul pembahasan hari ini adalah ini, kuatkan aku. Kuatkan aku. Pemazmur, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-28, di situ dia berkata gini, jiwaku menangis dalam kedukaan.
Mungkin ini yang hari-hari ini Anda sedang alami. Anda sedang menangis dalam kedukaan mengenai situasi yang ada, mengenai pergumulan yang ada, mengenai tantangan yang ada. Kemudian pemazmur dia melanjutkan gini, kuatkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Wow. Kuatkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ini adalah doa yang berbahaya yang hari ini kita bahas tentang ini. Kuatkan aku. Wow. Dan hampir semua orang hari-hari ini, bukan hanya hari ini, setiap hari kita semua butuh kekuatan yang dari Tuhan. Dalam keberhasilan, kita perlu kekuatan Tuhan. Untuk apa? Menjaga karakter kita, menjaga integritas kita, menjaga iman dan pengharapan kita. Dalam kesukaran, kita juga tetap butuh ini, kekuatan Tuhan. Kuatkan aku untuk melewati lembah itu, untuk melewati api itu, untuk melewati tantangan itu. Nah, yang pertama yang saya ingin ajak kita renungkan adalah ini. Apakah Tuhan selalu menjawab doa? Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu samakan perspektif kita. Seringkali orang mendefinisikan doa atau dijawab atau tidak itu seperti gini. Kalau yang terjadi sesuai dengan harapan saya, maka saya berkata doa saya dijawab. Kalau yang terjadi tidak seperti harapan saya, maka saya berkata doa saya tidak dijawab. Nah, ini pemahaman yang enggak akurat. Karena apa? Disadari atau tidak, manusia seringkali menganggap doa itu transaksional. Kalau aku minta Tuhan kasih, bisa enggak? Boleh. Alkitab ada loh juga bilang mintalah maka kamu akan diberi. Tapi doa itu sifatnya bukan transaksional. Tapi doa itu sifatnya adalah relasional. Artinya apa? Bukan transaksi tapi relasi. Doa itu hubungan kita connecting sama Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang doa dari sisi relasi, maka yes, Tuhan selalu menjawab doa. Hanya seringkali jawaban Tuhan tidak seperti selalu yang kita inginkan. Tidak selalu seperti yang kita inginkan. Nah, kalau tadi di awal kita selalu mikir gini, kalau aku mendapat yang aku mau maka doaku dijawab. Kalau aku tidak mendapat apa yang aku tidak mau, kalau aku tidak mendapat apa yang aku mau maka doaku tidak dijawab. Bukan gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat dari sisi relasi, maka yes, Tuhan selalu menjawab doa. Hanya seringkali jawabannya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, dan juga tidak sesuai dengan waktu yang kita harapin, juga tidak sesuai dengan bayangan kita. Nah, karena sekali lagi gini, bukan dia jawab atau enggak, dia selalu jawab. Bukan dia dengar kita atau enggak, dia selalu berkomunikasi. Dia selalu berkomunikasi. Makanya penulis Alkitab menggambarkan apa? Lewat cakrawala Tuhan bisa berkomunikasi mengingatkan kita. Setiap pagi kita bangun, matahari yang selalu terbit dari posisi yang sama. Come on, itu mengingatkan kita apa? Tuhan selalu berkomunikasi kepada kita. Masalahnya seringkali kita yang nggak dengar-dengaran tentang apa yang Tuhan mau. Karena kita sibuk dengan apa yang kita mau. Sehingga ini yang kedua, yang perlu menjadi doa kita adalah ini, kuatkan aku ya Tuhan. Dan ini realitanya, orang yang sedang sukses butuh kekuatan Tuhan juga. Bagaimana menjaga karakternya, bagaimana dia bisa hidup terus dalam kehendak dan rencana Tuhan. Orang yang dalam kesusahan juga ini, dalam masa berat, juga perlu nih dikuatkan oleh Tuhan untuk melewati hal-hal seperti itu. Nah, ketika kita mungkin doa Tuhan kasih mujizat, kasih terobosan, mungkin Tuhan nggak selalu langsung jawab doa lo. Tuhan adakan ini, boom, mungkin nggak akan selalu seperti gitu. Tapi ketika Anda berkata, Tuhan kuatkan aku, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ini akan menjadi doa yang sering kali Tuhan meresponnya dengan cepat. Nih saya kasih beberapa contoh. Daud di Mazmur 138 ayat yang ketiga, dia berkata gini, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Dan apa yang terjadi? Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Wow. Ini Daud dia nulis, waktu aku berseru sama Tuhan, di hari itu Engkau juga menjawab aku, menambah kekuatan dalam jiwaku. Saya kasih contoh satu lagi, Simpson. Dalam kondisi hidup yang sedang terpuruk,
Istilahnya dia ada di paling bawah dalam hidup dia udah digundulin, dia bikin kesalahan yang dia lakukan buat dirinya sendiri, dia sedang menerima konsekuensi dari semua kesalahan dirinya itu semua, dan kemudian di akhir itu dalam gedung itu ketika dia ditertawakan oleh seluruh pemimpin-pemimpin orang Filistin, ini yang menjadi doa dia berkata gini sama Tuhan, kuatkan aku. Hakim-Hakim 16 ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Walaupun motivasinya jujur aja itu untuk dirinya sendiri, membalas, revenge. Tapi perhatikan ini, waktu dia minta kekuatan sama Tuhan, dia diberi kekuatan. Nih Paulus, 2 Timotius 4 ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Sehingga gini, ini tag pembahasan kita hari ini. Seringkali mujizat dan terobosan tidak terjadi dengan instan. Tapi saat kita minta Tuhan kekuatan, dia memberikannya secara instan kepada kita. Ini tag kita. Seringkali mujizat dan terobosan tidak terjadi dengan instan, tapi saat kita minta Tuhan kekuatan, dia memberikannya secara instan kepada kita. Nah, ketika Anda minta doa kekuatan, yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara adalah gini, kita akan makin dikuatkan dan kita pasti, perhatikan gini, siap-siap berikut ini, dilatih dan diproses. Contoh yang paling gampang, hari-hari ini ketika Anda punya begitu banyak waktu, work from home, study from home, everything is from home, Anda memutuskan mungkin untuk olahraga. Nah, ketika Anda mungkin jarang push up, Anda push up 5 kali, badan Anda capek. Tapi kemudian apa yang terjadi? Anda akan perlahan-lahan makin kuat. Anda push up 7 kali, Anda jadi lebih kuat. Besoknya atau beberapa hari kemudian Anda push up 10 kali, Anda jadi makin kuat dibanding ketika pertama kali Anda latihan. Dan ketika Anda berkata, Tuhan kuatkan aku, apa yang terjadi? Tuhan akan membawa kita dalam ini sebuah pelatihan atau sebuah proses supaya otot iman kita, otot pengharapan kita juga boleh makin dikuatkan. Ini contoh yang paling gampang. Kalau dulu Anda adalah orang yang gampang tersinggung, tapi di momen ini Anda mungkin berkata, Tuhan kuatkan aku jadi orang yang gampang tersinggung. Apa yang terjadi? Mungkin Anda akan dilewatkan dalam beberapa proses latihan. Tersinggung, menyinggung, disinggung. Dan apa yang terjadi? Tapi itu membuat kita makin kuat. Supaya kita nggak jadi orang yang gampang tersinggung. Kalau Anda mungkin dulu adalah orang yang kena tekanan, Anda menyerah. Dan mungkin Anda ketika berkata, Tuhan kuatkan aku, Anda akan dimasukkan dalam beberapa proses atau latihan, di mana Anda akan menghadapi tekanan. Tapi di situ Anda akan dilatih untuk makin kuat dan makin kuat dan makin kuat. Sehingga ini tag kita hari ini. Seringkali mujizat dan terobosan tidak terjadi dengan instan. Tapi saat kita minta Tuhan kekuatan, dia memberikannya secara instan kepada kita. Nah, saya tahu satu ayat yang terkenal, Yesaya 40:31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Menantikan itu artinya gini, wait upon the Lord. Wait. Tapi kita nggak suka menunggu, kita sukanya sesuatu yang instan, yang sekarang Tuhan, yang sekarang dan yang sekarang. Well, tapi sekali lagi ketika ini hal yang luar biasa. Hari ini yang kita bahas adalah gini, doa tentang kasih aku kekuatan Tuhan. Dan sekali lagi ini kita seringkali mujizat terobosan nggak terjadi secara instan. Tapi ketika kita minta Tuhan kekuatan, dia memberikannya secara instan kepada kita. Dia kasih Simson kekuatan, dia kasih Paulus kekuatan, dia kasih Daud kekuatan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian Anda mungkin berkata gini, waduh kalau minta kekuatan kok susah gitu ya. Well, bukan susah, itu diproses, dilatih. Bukankah kalau Anda orang tua, Anda juga lakukan itu kepada anak-anak kita? Ingat ketika anak kita masih kecil, apa yang Anda lakuin? Ayo come to daddy, waktu dia pertama kali belajar berjalan. Ayo ke daddy, ke daddy, ke daddy, ke daddy. Waktu dia udah makin dekat, apa yang Anda lakuin? Anda makin mundur, Anda makin mundur. Bagi anak Anda rasanya, kok Tuhan rasa, kok daddy rasanya jauh banget. Kenapa kok daddy menjauh? Tapi apa yang terjadi? Anda sedang melatih mereka. Anda percaya they can do it. Anda percaya kekuatan otot mereka akan makin lebih kuat. Anda percaya otot-otot kaki mereka akan jauh lebih kuat lagi. Anda makin mundur, Anda bukan menjauh, tapi Anda sedang melatih mereka. Nah, kalau saya boleh kasih ilustrasi ini bukan ilustrasi mungkin yang sempurna tentang Tuhan. Tuhan nggak main tarik ulur mungkin dengan kita.
Tuhan juga bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Tapi ketika Anda merasa Tuhan rasanya jauh, ketika Anda merasa kok Tuhan rasanya makin jauh dari capaian kita, Anda perlu tahu Dia sedang nggak jauh dari kita. Tapi di momen itu Dia sedang kasih kita proses untuk kuatkan kita. Apakah selalu seperti itu? Juga tidak. Tapi intinya yang sedang kita bahas hari ini adalah kita pun juga lakuin itu buat anak-anak kita supaya mereka makin kuat. Izinkan Tuhan terus memproses kita supaya kita boleh jadi makin kuat. Nah, aplikasinya apa nih? Simple aja. Yang pertama adalah gini, ketahui bahwa proses itu indah. Yang sedang kita lalui hari-hari ini, mungkin ini proses yang membuat kita lebih indah. Proses yang membuat kita berubah. Kalau dulu kita sukar untuk berubah, mungkin ini momennya. Baik organisasi, baik bisnis, termasuk gereja, untuk berubah. So, proses itu adalah hal yang indah. Dan sekali lagi, seringkali mujizat terobosan nggak terjadi dengan instan. Tapi saat kita minta Tuhan kekuatan, Dia memberikannya secara instan kepada kita. Nah, yang kedua adalah gini, Anda memasuki titik terkuat hidup Anda saat kita berserah kepada Tuhan. Anda masuk titik terkuat hidup Anda waktu kita berserah sama Tuhan. Mungkin Anda tanya, ada nggak sih waktu minta kekuatan sama Tuhan langsung dikasih kekuatan instan? Ada, salah satu contohnya adalah Simpson. Tapi apakah selalu seperti itu? Mungkin enggak juga. Yang lain mungkin harus lewat proses supaya dia makin dikuatkan. Enggak selalu seperti Simpson. Istilahnya gini, jangan kita mengkotai Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita sadarin adalah gini, di momen kita berserah, kita berkata Tuhan bukan lagi kekuatanku. Di situ kekuatannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Makanya Paulus dia berkata 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai 10 dia berkata gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan telah kuasaku menjadi sempurna. Ini kata Tuhan buat Paulus. Sebab itu terlebih suka aku bermuka atas kelemahanku supaya kuasa Kristus menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya apa? Bukan kita sengaja lemah, kita sengaja jatuh dalam dosa. Bukan, sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi artinya gini, bukan lagi dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Bukan lagi dengan kesabaran kita yang terbatas, tapi dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Kesabaran Tuhan yang tidak terbatas. Bukan lagi dengan hikmat kita yang terbatas, tapi dengan hikmat Tuhan yang tidak terbatas. Bukan lagi dengan strategi kita yang terbatas, tapi dengan strategi Tuhan yang tidak terbatas. Makanya Paulus ya berkata gini, when I'm weak, I am strong. Dan yang ketiga ini yang bisa jadi aplikasi, ingatlah, biar Roh Kudus ingatin kita, Yesus tetap berjalan bersama kita dalam setiap proses. Mungkin Anda tanya, orang disertai Tuhan bisa sakit nggak? Bisa, banyak orang rohani sakit. Disertai Tuhan bisa mati nggak? Bisa, mati secara fisik. Tapi Tuhan udah siapkan kehidupan kekal, bahkan setelah kematian. Oleh sebab itu, terus ingat, berjalan bersama Yesus bukan tentang kaya, tapi berjalan bersama dengan Yesus, bagaimana kehendaknya itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kehendaknya itu menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Kekuatannya itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ini yang saya ingin ajak kita doakan bersama-sama hari ini. Bukan hanya minta mujizat terobosan. Di momen seperti ini, saya juga mengalami momen yang gak mudah. Anda mengalami momen yang gak mudah. Yes, boleh gak minta mujizat? Boleh banget. Boleh gak minta kesembuhan? Boleh banget. Tapi lebih daripada itu, kenapa nggak kita coba doa ini? Tuhan, kuatkan aku. Mungkin Tuhan nggak sembuhin, tapi kuatkan aku melewati ini. Mungkin bukan sekarang terobosannya, tapi kuatkan aku Tuhan untuk lewatin ini. Mungkin bukan sekarang Tuhan, mujizat yang Tuhan mau kerjakan. Mungkin belum waktu Tuhan, tapi kuatkan aku Tuhan untuk melewati semua ini. Dan seperti yang pemazmur tulis di atas adalah doa ini. Jiwaku menangis dalam kedukaan. Kuatkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Biar momen ini kita semua berani berkata, Tuhan kuatkan aku. Apapun kehendak-Mu, apapun prosesmu, terjadilah, hanya kuatkan aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, di momen ini kami berserah sama Tuhan. Ini momen yang gak mudah buat setiap kami. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu Tuhan. Bukan rencanaku, tapi rencana-Mu ya Tuhan.
Apapun yang jadi rencana-Mu dan kehendak-Mu Tuhan, ini doa kami, kuatkan kami ya Tuhan, kuatkan kami. Di dalam nama Yesus kami semua yang berdoa bersama kita berkata, amin, amin.